Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد أيها الناس عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنتم جميعا. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah di Jumat yang berbahagia ini kita terus bersyukur atas segala curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik nikmatul iman maupun nikmatul Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita semuanya menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat fardu Jum'ah berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Selawat juga serta salam marilah terus kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita, dan di yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat nabinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bagi seorang muslim adalah wajib, tidak bisa ditawarkan lagi. Seorang muslim mesti mencintai Allah, mencintai Rasulnya, lahir dan batin, secara lisan maupun perbuatan. Karena kita lihat banyak orang-orang yang mengakui mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya sebenarnya dia tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekadar diucapkan dengan lisan, tapi mesti kita buktikan secara zahir dan lahiriah, secara zahir dan batin. Barulah kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Muhammad kepada mereka-mereka tersebut, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah kalian diriku, patuhilah perintah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ulama telah menuliskan banyak di dalam kitab-kitab mereka, di ceramah-ceramah mereka, di muhadarah-muhadarah mereka, bahwa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu pembuktian. Di antaranya jamaah, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencontoh dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti menjalankan dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam kehidupan kita. Karena itu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tirmizi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya bunai, wahai anakku, in qadarta an tusbiha wa tamsiya laisa fil qalbika ghis li ahadin faf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, kalau engkau mampu dari mulai pagi dan juga sore, tidak ada sedikit di hatimu ghis, khianat, kebencian, li ahadin, kepada seorang pun, fa'al, maka lakukanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala li, kemudian Rasul berkata lagi kepadaku, ya bunai, wa dzalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahbabni, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah juga wahai bunai, wahai anakku, sesungguhnya sunnahku tersebut, barang siapa, kata Nabi, yang menghidupkan sunnahku tersebut, maka aku sungguh mencintainya. Barang siapa yang aku cintai, barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku, kata Nabi, di dalam surga.
Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini bukti pertama kita kalau kita mengaku cinta kepada Nabi. Kemudian yang kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukti yang kedua kalau kita cinta kepada Nabi adalah kita banyak mengingat dan menyebutnya. Maksudnya banyak mengingat Nabi SAW dan menyebutnya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah. Yang pertama jamaah, diantaranya kita memperbanyak salawat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ubay pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa banyak aku harus berselawat kepadamu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Terserah engkau wahai Ubay. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku berselawat 1/4? Selebihnya aku gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi, kalau engkau bisa menambahnya, itu lebih bagus lagi. Kalau gitu ya Rasulullah, aku tambahkan dalam doaku 1/2 untuk berselawat kepadamu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau menambahnya lebih baik bagimu. Kalau gitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tambah 2/3 untuk berselawat kepadamu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka itu lebih baik bagimu kalau engkau mau menambahnya. Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh doaku aku pakai untuk berselawat dan berdoa untukmu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan itu ya Ubay, Allah akan kabulkan keinginanmu seluruhnya. Keinginanmu dan doamu akan Allah kabulkan, dan Allah akan hapuskan dosa-dosamu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, menyebut Nabi dan memperbanyak Nabi adalah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pentas beliau dalam berdakwah. Bagaimana kita menyebutkan ciri khas akhlak beliau, kita sebutkan akhlak beliau yang baik. Kecintaan kita kepada beliau kita buktikan dengan mempelajari sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berharap melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita rindu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun harus membayar harta dan nyawa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asadda ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih? Kata Nabi SAW, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang yang hidup setelahku. Dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka sangat mencintaiku. Dia tidak sejaman denganku, kata Nabi SAW. Dan salah seorang dari mereka ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, walaupun harus menebus hartanya, jiwanya demi untuk melihat diriku, kata Nabi SAW. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat jamaah rahimani wa rahimakumullah,
bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah kita mau belajar Al-Quran dan Sunnah, mau kita mendalami Al-Quran, dan mau kita mendalami hadis-hadis Nabi SAW. Karena dikatakan oleh Qadhi bin Iyad, seorang ulama, di antara tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah mencintai Al-Quran yang diturunkan kepada beliau dan mengambil petunjuk, mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai Aisyah menjuluki bahwa akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, jamaah, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah mencintai orang yang dicintai Rasulullah SAW. Maka orang yang dicintai Rasulullah SAW adalah Ahlul Bait. Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan termasuk dalam lingkup kecintaan kepada Nabi SAW yaitu mencintai Ahlul Bait. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa sebenarnya Ahlul Bait? Sampai sekarang masih simpang siur, berselisih pendapat antara garis keturunan Wali Songo dengan keturunan para abaid. Belum ada titik terangnya. Tapi kita baca dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dan juga ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, Ibn Hanbal serta ulama yang lainnya, bahwa Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang diharamkan mengambil sedekah. Kalau kita mengaku Ahlul Bait, kita tidak mengambil sedekah dari kaum muslimin. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, dikatakan oleh Imam Syafi'i, dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Orang-orang Ahlul Bait itu mereka diharamkan untuk mengambil sedekah. Kalau kita mengaku keturunan Nabi tapi masih mengambil sedekah, kita bukan Ahlul Bait. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para istri-istrinya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah kaum muslimin mesti menjaga hak dan kehormatan para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang 32, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama, kata Allah, seperti wanita-wanita yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ummul mukminin, ibu-ibunya orang-orang beriman, ibunda kita. Istri-istri Nabi itu ibunda kita, ibundanya orang-orang beriman. Tidak boleh sedikit pun dalam hati kita, lisan kita membenci ibunda orang-orang yang beriman, istri-istri Nabi. Bahkan salah satu keistimewaan yang Allah berikan hak khusus kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka istri Nabi haram menikah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lakum an tu'adu Rasulullah wa la tankihu azwaju min ba'dihi abadan. Inna dzalikum kana 'abdullahi aziman." Dan tidak boleh, kata Allah, kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula boleh bagi orang beriman itu mengawini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya sesudah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Dan yang terakhir jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dicintai Nabi adalah Nabi mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Seluruh sahabat Nabi dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai seluruh sahabat Nabi. Maka tidak boleh bagi kita mencela sahabat Nabi sedikit pun, dengki kepada seorang sahabat Nabi SAW sedikit pun, tak boleh.
haram hukumnya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an, sesungguhnya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan hampir seluruh para mufassir adalah mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Kalau kalian mencela sahabatku menyakiti hatiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ringkas dalam khutbah Jumat kita kali ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita buktikan kalau kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innallaha ghafurur rahim.